Selamat pagi, saudaraku. Selamat hari baru. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyapa kami dan Engkau menyentuh hati kami, sehingga dalam kehidupan kami selalu mengalami kedamaian dan ketenangan. Semoga sepanjang hari ini kami mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti sesama. Kami berdoa juga untuk mereka yang pernah kami sakitin. Semoga Engkau memberikan kepada mereka ketenangan, kedamaian, dan juga berkat. Tuhan Yesus Kristus, dampingilah kami selalu sepanjang hari ini, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Raja Herodes mulai ketakutan. Yohanes Pembaptis mewartakan tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan Yohanes Pembaptis berani menegur Raja Herodes agar bertobat. Karena tersinggung, Raja Herodes pun membunuh Yohanes Pembaptis. Karena ego yang tinggi, Herodes tega membunuh Yohanes Pembaptis. Setelah membunuh Yohanes Pembaptis, Raja menjadi tidak nyaman. Ia mengalami ketakutan dan terus dihantui oleh bayang-bayang Yohanes Pembaptis. Tidak lama setelah membunuh Yohanes Pembaptis, cerita tentang Yesus mulai tersebar di seluruh kerajaan Israel. Cerita tentang karya Yesus pun sampai terdengar di telinga Herodes. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya." Pernyataan dari Raja Herodes ini merupakan pernyataan yang menggambarkan dirinya sedang mengalami ketakutan. Ia mengalami ketakutan karena kesalahannya sendiri yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang tidak pernah membunuh orang, tetapi kita sering menyakiti sesama. Apakah kita puas setelah menyakiti sesama? Saya rasa tidak.
kita malah dihantui oleh sosok yang kita sakitin. Saya yakin kita merasa bersalah. Setelah menyakiti sesama, apakah kita berhenti pada taraf menyesal? Jangan hanya sampai pada taraf menyesal. Kita perlu sampai pada taraf meminta maaf. Meminta maaf memang kelihatannya kita kalah, tetapi meminta maaf membuat kita tenang. Meminta maaf menggambarkan diri kita adalah pemenang sejati. Kita mengalami kedamaian setelah kita berani meminta maaf. Maka saudaraku, kalau Anda pernah menyakiti sesama, beranilah untuk datang kepadanya dan meminta maaf. Herodes tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya karena meski dia telah mendengar tentang Yesus, meski dia telah mendengar karya-karya besar yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak datang kepada Yesus untuk meminta ampun. Dan dia pun mengalami kegelisahan sepanjang hidupnya. Saudaraku, apakah menyakiti hanya dengan kekerasan fisik? Tidak. Menyakiti bisa dengan kata-kata. Menyakiti dengan kata-kata memang tidak kelihatan lukanya, namun sakitnya sangat besar dan susah untuk disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, berhentilah menyakiti sesama, apalagi kalau dia adalah pasangan Anda dan anggota keluarga Anda sendiri. Kata-kata memiliki dampak besar. Kata-kata positif membantu orang lain berkembang, namun kata-kata negatif membunuh karakter orang. Saudaraku yang terkasih, tugas kita adalah mengeluarkan kata-kata positif, terutama bagi mereka yang sering berkomunikasi dengan kita. Bagi Anda yang menikah, keluarkanlah kata-kata positif untuk orang-orang yang ada di dekat Anda, untuk pasangan Anda, anak-anak Anda, dan siapapun yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga Anda. Saudaraku yang terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Dialah yang memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata positif dalam hidup. Dialah yang menguatkan kita untuk tidak menyakiti sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa membuka kerahimannya bagi kita yang dengan rendah hati datang meminta kekuatan kepadanya untuk memperoleh kemampuan meminta maaf kepada sesama. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda belum sempat meminta maaf kepada orang yang Anda sakitin, berdoalah untuk mereka agar mereka pun memaafkan Anda. Tuhan menjaga kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, khususnya orang-orang yang pernah kita sakitin, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan sukses selalu.